Kisah kesabaran Urwah bin Az-Zubair yang tak tertandingi. Kisah nyata, siapa saja yang membaca kisah ini pasti tidak akan kuat dan air matanya terus mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Urwah bin Az-Zubair, dan kehendaknya untuk menguji Urwah bin Az-Zubair itu pun berlaku sesuai dengan kadar keimanannya yang kuat. Ujian yang tidak mungkin dapat dihadapi kecuali oleh pemilik ketakwaan, pemilik hati yang dipenuhi dengan keimanan dan digenangi oleh kekhusyukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para khalifah pada zaman pemerintahan Bani Umayyah sangat memuliakan para ahli fikih Madinah dan menghargai mereka dengan setinggi-tingginya. Salah satunya adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan yang pernah mengundang Urwah bin Az-Zubair untuk berkunjung kepadanya di Damaskus. Maka Urwah pun memenuhi undangannya dengan ditemani oleh putranya yang paling tua. Lalu ketika dia setelah sampai di Damaskus, dia menerima sambutan yang sesuai dengan kedudukan para ulama dari seorang khalifah yang telah menyambut kedatangannya, dengan sambutan yang paling mulia dan terkesan berlebihan dalam memberikan penghormatan kepadanya. Khalifah melapangkan tempat duduknya, serta memberinya kebebasan untuk dapat melihat-lihat keindahan istananya dan keindahan alam Damaskus, supaya dia dan putranya bisa menjadi senang. Ketika Urwah berbincang-bincang di majelis khalifah, sementara itu putranya sedang berada di pacuan kuda atau sedang melihat-lihat dan mencari tahu tentang tempat ini, dan ini merupakan suatu yang disukai oleh para pemuda. Salah satu yang memikat hati putra Urwah adalah tempat penambatan kuda yang berada di salah satu penjuru istana. Ketika dia sedang bersukaria dengan kuda-kuda khalifah yang berdiri di atas 3 kakinya, tiba-tiba salah satu kakinya menendang putra Urwah dengan tendangan yang mematikan. Kaki kuda itu menyepak wajah dan tubuhnya sampai dia terpelanting ke atas tanah. Lalu ia terinjak oleh kaki-kaki kuda yang lainnya yang berlarian di atas tubuhnya, sehingga dia meninggal dunia. Urwah Az-Zubair pun terkejut mendengar berita kematian putranya, namun dia menganggapnya sebagai ujian dari Allah, dan tidak ada jalan keluar baginya selain daripada ketundukan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menguburkan putranya dengan tangannya sendiri, kemudian dia pulang dengan penuh kesedihan dan penyesalan, namun dia mengobati penyesalan itu dengan kesabaran dan ketakwaan. Saat itu meluaplah perasaannya sebagai seorang ayah, namun dia mengikuti jejak orang-orang yang sabar ketika ditimpa ujian dengan terus mengucapkan kalimat istirja. Sesungguhnya, kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Al-Baqarah 156. Tidak berapa lama setelah peristiwa tersebut, Urwah merasa pikirannya kacau ketika dia sedang duduk di majelis khalifah. Dia terus mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran dengan lisannya yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah seraya berharap agar Allah memberinya kebebasan dalam musibah yang menimpanya. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba dia terkena penyakit pada betisnya, lalu dia teringat bahwa penyakit ini sudah mulai menyerangnya sejak dalam perjalanannya menuju Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu di daerah Wadi Qura. Ketika itu, dia menemukan luka di kakinya, kemudian luka itu bernanah dan dia banyak menderita karenanya, dan sekarang dia kembali merasakan sakit yang teramat sangat, hampir saja dia tidak sanggup lagi menanggungnya, karena betisnya membengkak dan pembengkakan itu semakin menyebar dengan sangat cepat. Pada saat itu, Khalifah memanggil para dokter untuk tamunya, Urwah bin Az-Zubair, dan dia memerintahkan mereka untuk mengobati tamunya dengan segenap kemampuan mereka dalam ilmu kedokteran. Setelah diperiksa dengan penuh ketelitian, para dokter itu sepakat bahwa betis Urwah harus diamputasi supaya penyakit jahat yang menggerogoti tubuh itu tidak terus menyebar ke bahagian tubuh yang lainnya dan menyebabkannya meninggal dunia. Urwah pun menuruti pendapat para dokter itu dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Lalu dokter pun datang dengan membawa peralatan untuk mengamputasi, dan mereka harus membius Urwah terlebih dahulu, karena mereka tahu bagaimana rasa sakit yang menyertai amputasi dan pemotongan bagian anggota tubuh. Dokter pun berkata kepada Urwah, "Kami akan memberimu seteguk minuman yang memabukkan supaya engkau tidak merasakan sakitnya amputasi yang akan terasa sangat menyakitkan." Urwah menjawab, "Tidak.
Aku tidak akan menggunakan sesuatu yang haram demi mendapatkan kesehatan yang aku harapkan. Dokter berkata, ini sangat berbahaya. Engkau harus dibius sebelum diamputasi, karena aku khawatir engkau akan menghentakkan kakimu ketika kami sedang melaksanakan tugas kami. Hal itu akan membahayakan kamu. Urwah menjawab dengan penuh keimanan seorang ahli fikih dan ketakwaan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya serta beriman terhadap qada dan qadarnya. Aku tidak ingin salah satu dari bagian anggota tubuhku dipotong tanpa aku merasakan sakitnya, dan aku menyerahkan hal itu kepada Allah. Maka pada saat itu, dokter pun mendatangkan sekelompok orang untuk memegangi Urwah karena dikhawatirkan Urwah akan menggerakkan tubuhnya pada saat proses amputasi. Namun Urwah menolak seraya berkata, aku tidak memerlukan mereka. Aku akan memalingkannya dengan berzikir dan bertasbih selama kalian melaksanakan tugas kalian. Dokter pun mendekatinya dan mulai menyayat daging dari betisnya, lalu diberikan gergaji kepadanya dan dokter pun mulai menggergaji tulang betisnya. Sementara itu, Urwah terus bertakbir dan bertasbih sampai betisnya selesai diamputasi. Untuk menghentikan darah dari luka semacam ini, harus menggunakan minyak yang dipanaskan.